selamat pagi, siang, sore, malam. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas materi getaran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materinya, yaitu materi gelombang. Nah, materi gelombang ini merupakan materi lanjutan dari materi getaran. Nah, gelombang sendiri dibagi menjadi dua. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang dibagi menjadi dua, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, yang pertama kita bahas gelombang transversal. Oke, gelombang transversal bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita ada garis di sini. Nah, gelombang transversal terdiri dari bukit. Yang ini namanya bukit dan yang ini namanya lembah. Jadi gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Nah, pada kemarin materi getaran itu kemarin kan kalau kita punya bandul dari A kembali ke A, dari B kembali bisa dari H kembali ke H, itu dinamakan satu getaran. Bagaimana yang dimaksud dengan satu gelombang pada gelombang transversal? Pada gelombang transversal yang dimaksud dengan satu kali gelombang atau satu gelombang adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi pada gambar ini terdiri dari satu gelombang. Ya, dari gambar ini terdiri dari satu gelombang. Kenapa satu gelombang? Karena dia terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Oke, bagaimana jika gambarnya diganti? Oke, sekarang kita hitung bukitnya ada berapa? 1, 2. Ada 2 bukit. Lembahnya ada berapa? 1, 2. Lembahnya ada 2. Bukitnya 2, lembahnya 2. Oke, tadi satu gelombang gimana? Ya, benar sekali. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Berarti ini satu gelombang. Tambah lagi, satu bukit lagi dan satu lembah lagi. Berarti pada gambar ini terdiri dari 2 gelombang. Terdiri dari 2 bukit dan 2 lembah. Berarti 2 gelombang. Bagaimana dengan yang sekarang? Coba amatin lagi. Yang ini saya hapus ya, udah jelas ya. Nanti seperti biasa kalau mau catat diberhentiin dulu videonya. Nah, sekarang gimana kalau seperti ini gambarnya? Oke, dia punya 2 bukit dan 1 lembah. Oke, kembali ke syarat pertama. Bahwa untuk membentuk satu gelombang, itu syaratnya harus ada 1 bukit dan 1 lembah. 1 bukit dan 1 lembah. Tapi di sini ada bukit lagi. Gimana dong? Nah, berarti 2 bukit dan 1 lembah. Sampai di sini kan 1 gelombang. Iya nggak? Paham kan? Kenapa dia disebut 1 gelombang? Oke, paham. Karena dia terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Makanya dia disebut sebagai satu gelombang.
Ya, sekarang tambah lagi, ini namanya setengah gelombang. Kenapa disebut setengah gelombang? Karena dia nggak punya lembah, karena dia cuma punya bukit aja. Ini kan ibaratnya begini, ini setengah, jadi satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Tambah satu bukit lagi, berarti setengah. Berarti terdiri dari satu setengah gelombang. Paham ya? Paham nggak? Oke, saya ulangin lagi. Satu bukit, satu lembah. Mana yang dinamakan bukit? Ini. Yang seperti bukit. Lembah ini. Jadi satu bukit, satu lembah sama dengan satu gelombang. Tambah satu bukit lagi. Dia nggak punya lembah. Berarti kan cuma setengah. Berarti satu setengah gelombang. Paham? Oke, sekarang lagi. Bagaimana jika gambarnya seperti ini? Oke, bagaimana jika gambarnya seperti ini? Syarat yang pertama, satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Tambah ini segini. Ini berapa sih, Bu? Oke, kita pecah-pecah. Kalau segini setengah, ini setengahnya dari setengah yang ini kan? Kan? Berarti kalau kita tarik garis seperti ini. Kalau satu bukit sama dengan setengah, satu lembah sama dengan setengah. Ini cuma 1/4 bukit. Berarti ini setengah tambah setengah tambah 1/4. Berarti 1/4 gelombang. Paham nggak? Oke ya, paham ya. Saya ulangi lagi yang ini. Ini ada satu bukit, satu lembah, berarti satu gelombang dong. Dan ini separuh dari bukitnya. Kalau satu bukit kan setengah gelombang. Kalau separuh dari bukit itu berarti 1/4 dong di sini. Ya, sorry, ini 1/4. Berarti 1 tambah 1/4, 1/4 gelombang. Paham ya? Jadi 1 tambah 1/4. Kenapa nggak 1/2? Kan ini nggak penuh, ini separuh. Paham ya? Nah, sekarang dalam gelombang, satu lagi lah contohnya. Ini berapa gelombang? 2. Oke, sekarang lembahnya. Di sini ada satu gelombang. Satu gelombang mana? Satu bukit, satu lembah. Itu namanya satu gelombang. Tambah setengah. Berarti 1/2. Ini lembah tapi nggak penuh. Berarti dia 1/4. Berarti 1/2. Berarti ini 1 tambah setengah kan 0,5 tambah 0,25. 1,75 gelombang. Paham ya? Ini 1 tambah setengah karena dia cuma bukit dan tambah 1/4. 1 tambah 0,5 dari mana? Setengah itu kalau dipecah dia jadi 0,5. Dan ini 1/4. 1/4 itu kalau dipecah dia jadi 0,25. Jadi 1,75 gelombang. Ya, jadi nggak ada 2. Oke? Lanjut yang kedua. Ada gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal bentuknya begini. Oke. Kalau diamatin yang ini, gambar yang ini dengan yang ini lebih rapat yang ini ya. Dan yang ini dengan yang ini lebih rapat yang ini. Kalau pada gelombang longitudinal, yang dimaksud dengan satu gelombang adalah terdiri dari satu rapatan, boleh dibalik, satu renggangan, dan satu rapatan. Ini disebut sebagai satu gelombang. Sekarang yang ini, satu gelombang gimana? Ini ada renggangan. Ini renggangan. Dan ini rapatan. Ini juga
satu gelombang. Berarti dari gambar ini gelombangnya ada berapa? Betul sekali, ada dua gelombang. Dalam gelombang longitudinal yang dimaksud sebagai satu gelombang adalah terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan. Satu renggangan dan satu rapatan. Satu renggangan dan satu rapatan itu satu gelombang. Kalau di gambar ini berarti ada dua renggangan dan dua rapatan. Berarti dia terdiri dari dua gelombang. Oke, gimana kalau gambarnya begini? Kalau mau catat seperti biasa, diberhentiin dulu videonya ya. Ini ada ini ada satu renggangan dan ini ada satu rapatan dan ini ada satu renggangan lagi. Berarti ini satu renggangan, satu rapatan. Dia satu gelombang ya. Kalau kita pecah berarti kalau ditambahkan jadi satu. Berarti kalau cuma satu renggangan aja kan berarti setengah. Kalau satu rapatan aja setengah. Ini cuma ada kalau ini cuma ada satu renggangan, nggak ada rapatannya, berarti dia setengah. Setengah, setengah, setengah. Berarti ini setengah ya, setengah gelombang ya. Berarti ini jumlahnya ada 1,5 gelombang. Paham ya? Oke, kalau pada gelombang longitudinal, saya ulangin lagi, terdiri dari satu gelombang itu satu rapatan dan satu renggangan. Oke, sekarang saya hapus. Kalau mau catat, diberhentiin dulu videonya. Nah, langsung kita masuk ke rumus-rumusnya ya. Oke. Di sini ada gambar gelombang transversal dan di sini ada gambar gelombang longitudinal. Nah, ini saya contohnya satu gelombang aja ya. Ini juga satu gelombang. Oke. Nah, dalam materi gelombang rumusnya hanya ada kalau di getaran kemarin nggak ada cepat rambat, kalau di materi gelombang ini ada cepat rambat. Rumusnya masih sama, ada periode. T kan simbolnya kemarin. Kemudian ada frekuensi F. Kemudian yang ketiga ada panjang gelombang. Simbolnya lambda. Oke, simbolnya seperti ini, lambda. Dia panjang gelombang dan satuannya meter. Ini satuannya Hertz, ini satuannya sekon. Kemudian yang terakhir ada cepat rambat. Satuannya meter per sekon. Oke, sekarang yang dinamakan panjang gelombang itu yang mana? Panjang gelombang itu dari panjang dari ujung bukit ke ujung lembahnya, ini namanya lambda atau panjang gelombang. Kalau pada gelombang longitudinal dari ujung ke sini ke ujung ke sini. Nah, ini namanya panjang gelombang. Ya, oke. Ini namanya panjang gelombang. Nah, biasanya dia satuannya meter. Harusnya meter, tapi kalau misalnya di soal dia tidak meter, kamu meterkan dulu ya. Oke. Nah, sekarang periode. Kalau pada getaran kan kemarin periode itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Nah, kalau pada materi gelombang yang dimaksud dengan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang penuh. Ya, untuk melakukan satu panjang gelombang itu namanya periode. Rumusnya masih sama. T sama dengan T kecil per N atau T sama dengan 1/F. Ini F sama dengan N per T atau F sama dengan 1/T besar. Kemudian cepat rambat. Cepat rambat ini rumusnya lambda per T.
atau lambda dikali F. Nih. Saya tulis sini aja, V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Ya, boleh pakai rumus ini. Tinggal di soal itu yang diketahui apa. Boleh juga pakai rumus ini. Ya. Oke. Saya hapus dulu deh biar kamu gambarnya nanti nggak ini bisa gambarnya. Nih, gambarnya kamu boleh gambar nih. Saya gambar lagi. Nah, saya tulis sini aja ya. V boleh pakai rumus lambda per T atau V boleh pakai rumus lambda kali F. Oke ya. Sekarang kita langsung ke contoh soal gelombang. Ya, biasanya yang sering keluar itu, saya contohin satu aja ya, gelombang transversal ya. Kalau gelombang longitudinal pernah keluar nggak? Pernah, tapi dia jarang. Lebih banyak kan gelombang transversal. Oke, nanti kalian catat dulu semuanya tadi seperti biasa. Kalau catat kalian berhentiin dulu videonya. Ini sekarang saya hapus ya. Nah, ini gelombang transversal ya. Nah, oke. Ini waktunya 0,75 sekon. Terus 1,5 sekon. Sampai di sini, sampai ke ujung waktunya 2,25 sekon. Atau kalau kamu bingung nggak usah saya tulis dulu. Nah, T-nya sama dengan 2,25 sekon. Paham ya? Nah, soal A. Jumlah gelombangnya ada berapa? Yang D. Periode. Periodenya berapa? Yang C. Panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya berapa? Terus yang D, cepat rambat gelombangnya berapa? Ini kita kerjakan. Oke, sekarang yang pertama, jumlah gelombang. Jumlah gelombang itu kita hitung ya, bareng-bareng ya. Ini ada satu bukit, satu lembah. Tadi di contoh udah ada, dan ini satu bukit lagi. Ini setengah, satu dong, tambah setengah. Oke, berarti jumlah gelombangnya berapa? Oke, benar sekali, jumlah gelombangnya 1,5 gelombang. Nah, sekarang yang kedua, periode. T. Rumusnya apa kemarin? T kecil per N. Nah, waktunya 2,25. N, jumlah gelombangnya 1,5. Berarti berapa? 1,5 sekon. 2,25 dari mana? Dari sini waktunya. Nih, T sama dengan 2,25. N itu jumlah gelombangnya. Kalau di materi getaran, lupa bilang. Kalau di materi getaran kan kemarin N itu jumlah getaran. Kalau di materi gelombang, N sama dengan jumlah gelombang. Berarti 2,25 dibagi 1,5. Jawabannya 1,5 sekon. Sekarang panjang gelombangnya, lambda. Panjang gelombangnya berapa? Dari A, lupa. Ini sebenarnya udah ada ya. Ini satu bukit, ini panjangnya 12 cm. Berarti kalau sampai ke sana berapa? Kan tadi panjang gelombang itu panjang antara satu bukit dan satu lembah. Kalau ini 12 berarti 12 dong. Sama, nilainya sama.
Jadi panjang satu bukit satu lembah sama dengan ini tambah ini aja, ini 12. Kalau ini 12, ini udah pasti 12 juga, karena setiap bukit, setiap lembah itu panjangnya selalu sama. Jadi 12 tambah 12 sama dengan 24 cm. Sekarang cepat rambatnya. Karena udah diketahui semua, ya, cepat rambatnya gini aja. V cepat rambat kan simbolnya V. V sama dengan apa? Lambda dibagi T. 24 dibagi 1,5. Ya kan? Sama dengan 16 meter per sekon. Oke. Ulangin lagi ya. Jadi jumlah gelombangnya tinggal dihitung aja. Satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Tambah setengah, 1,5 gelombang. Periode, rumusnya T. Rumusnya T kecil dibagi N. T kecilnya berapa? 2,25. Udah jelas di sini. Udah diketahui. N itu apa? Jumlah gelombang. Jumlah gelombangnya di atas sudah ada, 1,5. Jadi 2,25 dibagi 1,5. Jawabannya 1,5 sekon. Yang ketiga panjang gelombang, lambda. Ya, di sini satu bukit itu panjangnya 12 cm. Jadi kalau misalnya ini 12 cm udah pasti lembahnya juga 12 cm. Ini gimana? Ini 12 cm lagi. Tapi kan panjang gelombang itu panjang dari satu bukit dan satu lembah. Jadi 12 tambah 12, jadi 24 cm. Cepat rambatnya gimana? Cepat rambatnya V sama dengan lambda per T. Lambdanya berapa? Panjang gelombangnya tadi 24, udah diketahui ya. 24 dibagi T besar, T periode 1,5 ya, 16 meter per sekon. Oke, paham ya? Kalau nggak paham silahkan videonya diulang-ulang lagi sampai kamu paham. Kemudian untuk tugas yang kamu kerjakan, buka halaman 195 soal nomor 2 dan nomor 5. 195, soalnya halaman 195, uji kemampuan 13.2, nomor 2 dan nomor 5. Oke. Baiklah, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan japri ke saya ya. Dan tetap semangat. Kalau ada materi yang mau ditanyakan kapanpun, yang penting jangan malam-malam banget, boleh dijapri ke saya. Tetap belajar, tetap stay di rumah, jangan kemana-mana, jaga kesehatan. Oke, terima kasih, thank you, dadah.